Pangkalan menyuplai ke pengencer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Balik lagi di channel gue pastinya Mr. Kutil. Di video kali ini gue bakal mereaksi sebuah video yang lagi heboh-hebohnya nih. Masalah gas LPG 3 kilo langka. Pak Bahlil belak-belakan sampai tunjuk-tunjuk pejabat SDM singgung Pak Prabowo. Menurutnya pemerintah saat ini sedang memperbaiki tata niaga LPG 3 kilo. Dimana Pak Bahlil menyebut ada bocoran dalam penyaluran subsidi LPG di tingkat pengecer. Seperti diketahui saat ini dalam beberapa hari terakhir masyarakat di beberapa kota besar mengaku kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilo. Bahkan setingkat agen resmi Pertamina juga tak kunjung tersedia gas melon tersebut. Nah, seperti apa kira-kira videonya? Yuk kita langsung tonton, guys. Tanyanya lain. Ini yang orang popo bilang latihan lain, main lain. Tapi oke, nggak apa-apa lah. Sesama pemain boleh dong kita jelaskan. Oke. Jadi menyangkut dengan LPG. Pertama dulu sampaikan, LPG ini tidak ada kuota yang dibatasi. Impor kita sama. Bulan lalu dan bulan sekarang atau 3-4 bulan lalu sama aja, nggak ada. Subsidinya pun nggak ada yang dipangkas, tetap sama. Yang hal baru itu begini ceritanya. Selama ini kan Pertamina menyuplai ke agen. Agen menyuplai ke pangkalan. Pangkalan menyuplai ke pengencer. Laporan yang masuk ke kami itu kan ada yang memainkan harga. Ini jujur aja. Harganya itu kan ke rakyat itu harusnya tidak lebih dari 5.000, 6.000. Karena saya mau jelaskan secara rinci ya. Negara itu mensubsidi harga realnya itu per kilogram itu negara mensubsidi sekitar 12.000 ya Pak. 12.000 rupiah kurang lebih per kilogram. Kalau 3 kilogram satu tabung itu berarti kurang lebih sekitar 36.000 rupiah per kilo per tabung. Laporan yang masuk ke kami, subsidi ini LPG ini ada yang sebagian tidak tepat sasaran. Maksudnya Ya gimana? mohon maaf, tidak bermaksud curiga nih. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Konsepnya kan gini nggak ya? Taruhlah nih, kayak aku beli barang untuk dijual kembali, aku kan ngambil dari seseorang gitu kan. Pastinya kan perlu ngambil untung dong. Bener nggak sih? Coba kita lanjutin videonya. Harganya naik. Harganya naik. Sudah volumenya tidak wajar, harganya pun dimainkan. Kita sebagai penjual wajib dong mempermainkan harga. Jadi nggak mungkin dong. Taruhlah nih kayak gas LPG yang dibeli dari tempat aslinya, dari Pertamina. Misal kata kayak tadi 12.000. Lari ke agen, pastinya aku nggak tahu ya. Ini aku nggak tahu. Cuman gambaran aku doang gitu. Pastinya naik lagi, nggak tahu berapa gitu. Terus dari agen lari ke pengecer, pastinya naik lagi dong harganya. Karena begitulah bisnis ya. Coba kita lanjut aja deh. Nah dalam rangka mentertibkan. Kalau nggak naik, gimana dong ya? Maksudnya uang kita juga dapat dari mana? Coba kita lanjut aja deh. Ini maka kita buatlah regulasi sebenarnya. Regulasi. Bahwa beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut. Sebenarnya agak repot juga sih. Yang terjadi kalau di TikTok itu ya, yang aku lihat tadi, kalau yang pas kan udah diberlakukan soal yang belinya di pangkalan, banyak banget orang yang mengantri untuk membeli gas sampai panjang, bahkan saking panjangnya dia rela nungguin sampai berjam-jam, bahkan sampai kehabisan juga ujung-ujungnya gitu. Jadi yang repot tuh gimana ya? Menurut gue sebagai orang awam,
sebenarnya agak repot. Kalau beli di pangkalan antrinya itu ya kayak yang di TikTok. Dan belum lagi kalau mau daftar sebagai agen, apakah itu perlu bayar juga atau gimana nih? Coba kita lanjut lagi dulu ya. Dikasih denda dan kita bisa tahu siapa pemainnya. Nah, Pemain cuman kan memang konsepnya untung ya. dengan pengencer tidak diberikan itu, karena yang biasanya main ini kan di level di bawah. Level di bawah. Sekarang saya dapat memahami, contoh di Jakarta Timur, di tempat saya tinggal. Pengencer itu biasanya cuma 100 meter saya bisa dapat LPG di pengencer itu. Sekarang mungkin bukan 100 meter, tapi mungkin 500 atau 1 kilo. Kadang-kadang tempatnya pun belum tahu, karena di pangkalan gitu. Ini yang membuat sekarang ada sedikit peralihan. Nah, tetapi ada Pak Dirjen ini, saya sudah meminta agar pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Kalau dinaikkan menjadi pangkalan, itu pertanyaan yang tadi nih. Apakah dia harus bayar lagi untuk izinnya supaya bisa jadi tempat resmi gitu? Kalau enggak, pastinya repot banget sih. Sebenarnya nih masalah, kalau menurut aku pribadi sebagai orang awam, nggak tahu yang lainnya, untuk masalah gas LPG ini kebanyakan orang udah terbiasa ya dengan harga, bahkan di tempat aku nih sekitar 22 ribuan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dulu itu harga 17 ribu kita ngambilnya dari toko-toko kecil, naik lagi sampai sekarang kalau nggak salah 20-an. Itu pun kita udah terbiasa, dan masalah gas pun kayaknya nggak begitu nggak masalah lah gitu kan mereka mengeluarkan uang segitu. Coba kita lanjut aja videonya. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Karena kalau Konsepnya gini nih. Kayak kita beli BBM untuk motor, kalau beli di Pertamina kan harganya pastinya lebih murah. Tapi kalau beli di toko-toko kecil yang eceran itu harganya pastinya lebih mahal. Kenapa? Sebenarnya konsepnya sama aja. Karena jauh kayak dari lokasi rumah kita, tempat tinggal kita ke Pertamina. Sehingga beli yang ecer pun nggak masalah walaupun agak mahal gitu. Jadi konsepnya sama aja gitu sih. Kalau menurut aku pribadi ya. Jadi kayak jual gas pun kayak gitu. Kalau kita beli ke tempatnya langsung, pastinya lebih mahal, lebih jauh. Pastinya walaupun lebih murah, perjalanan menuju ke sana pun dan waktu juga banyak banget yang dibutuhkan. Sementara kayak pedagang kecil, dia yang masih jualan, posisi jualan nih, taruhlah di siang hari, lagi rame-ramenya tiba-tiba gas habis nih. Harus pergi ke pangkalan dulu. Bagaimana dengan orang-orang yang belum terlayani nih? Sementara lagi banyak-banyaknya pelanggan gitu. Jadi perlu waktu. Nah, kita sebagai kalangan, kalau menurut gue pribadi sebagai orang awam, perjalanan yang nggak begitu jauh, perjalanan yang singkat, taruhlah ada gas di belakang toko tersebut, di belakang warung makan tersebut. Walaupun agak mahal dikit ya, tapi jangan mahal-mahal banget. Agak mahal dikit kayaknya nggak jadi masalah sih ya sebenarnya. Kalau menurut aku pribadi sih mereka, yang penting bisa menyelesaikan solusi mereka dengan cepat. Jadi bayar dikit pun nggak masalah. Yang penting jangan naik banget kalau menurut aku pribadi. Tapi kita lanjut aja videonya. kalau tidak ini bisa berpotensi menyalahgunakan. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa Menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah? Kira-kira kan begitulah. Ya tak? Betul. Tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Wajib Barang nggak secepatnya ada sih. langkah, saya jamin. Sebenarnya. Saya jamin nggak ada langkah. Cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Nah itu dia. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah nih. Lebih mahal. Kita cari formulasi. Tergantung lah. juga sih ya. Tergantung dari agennya tersebut gitu, dari pangkalannya tersebut. Kalau taruhlah nih, rumah gue di paling ujung, pangkalannya butuh waktu sekitar 30 menitan. Sementara gue harus jualan.
konsepnya kayak gitu ya. Mungkin harus difikirkan kembali lebih jauh ya. Mohon maaf banget sih kalau menurut aku pribadi sebagai orang awam. Cuman kalau misalkan salah, mungkin bisa dibantu komen di bawah sini ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih tahu sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Ini yang gue maksud tadi nih. Jadi kita bayar sedikit mahal, sedikit ya, tapi konsepnya sedikit mahal dengan waktu yang lebih singkat untuk mempercepat permasalahan kita kayak yang lagi jualan UMKM khususnya. Jadi deket gitu, misal kata di sampingnya ada toko kecil dan dia jual gas dengan harga yang lebih mahal sedikit, dia nggak masalah daripada dia pergi ke tempat yang jauh membutuhkan waktu kurang lebih lama daripada yang dikira. Dan walaupun harganya lebih murah, tapi waktu dia tersita banyak gitu. Itu konsepnya kalau menurut gue sebagai orang awam. Coba kita lanjut lagi. Bahkan ada komplain juga, ada biayanya itu Pak Dirjen. Saya minta jangan lagi ada biaya-biaya yang tidak masuk akal. Kita mau fair, jangan menyusahkan rakyat. Gitu Mbak ya? Ya seperti itulah guys reaksi kali ini. Kira-kira kalau menurut pendapat kalian mengenai video barusan seperti apa tanggapan kaliannya guys? Tapi gue berharap sih sebenarnya dari ini bagi gue pribadi ya, mohon maaf ya kalau misalkan ada kesalahan dari kata-kata gue. Cuman gue sebagai orang awam jadi ada agak sedikit banyak pertanyaan. Jauh lebih bagusnya kalau menurut gue pribadi kayak mencari hal-hal yang lebih bermanfaat kayak yang di atas sana gitu loh, kayak yang korupsi-korupsi itu menurut gue, daripada mencari kesalahan-kesalahan yang konsepnya itu sebenarnya nggak begitu masalah bagi kita. Tapi di komen-komen aja deh kira-kira kalau menurut pendapat kalian kayak gimana. Yuk di bawah sini. Jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan juga subscribe di bawah. Thank you. Damn.